Agar mata Puxuan tidak terluka, Rui membuatkannya kacamata khusus. Puxuan ingin menangkap ikan untuknya. Tanpa diduga, es itu pecah, menyebabkan Puxuan jatuh ke dalam air yang dingin. Dia mencari dan masih tidak bisa menemukan jalan keluar. Untungnya, dengan bimbingan sekelompok ikan, dia bisa menyelamatkan nyawanya. Seluruh tubuhnya basah, dia gemetar mencari jalan pulang. Bahkan hawa dingin yang menusuk tulang tidak bisa menghentikannya untuk kembali ke Rui. Sesampainya di rumah, seluruh tubuh Puxuan membeku. Rui menggunakan tubuhnya untuk menghangatkannya. Keesokan harinya ketika dia bangun, Puxuan sangat tersentuh melihat Rui berbaring di sampingnya. Dia akan mencium Rui ketika dia menyadari bahwa pakaiannya terbakar. Ia juga hilang sepatu. Sepatu Rui tak cocok dengannya. Jadi Puxuan memutuskan untuk mengambil sepatu orang asing. Setelah kembali, keduanya mendengar ketukan di pintu. Puxuan buka pintu untuk periksa. Tapi gak ada siapa. Dia pikir dia berhalusinasi, tetapi begitu mereka menutup pintu, mereka mendengar ketukan di pintu. Apakah orang mati kembali untuk mengklaim sepatu? Rui saran Puxuan kembalikan sepatu. Pintu langsung dibuka. Ketika Puxuan hendak melepas sepatunya, seekor pinguin muncul. Selamat pagi. Puxuan mau masak pinguin itu. Tetapi atas permintaan Rui, mereka memelihara pinguin itu. Kaki Rui telah pulih. Puxuan antar Rui dan pinguin keluar. Untuk menikmati kebahagiaan ini, Puxuan menemukan batu khusus hari ini. Rui berkata bahwa meteorit di kutub utara sangat berharga. Dalam dingin yang menusuk tulang ini, sangat sulit untuk bertahan hidup. Tapi seorang pedagang seperti Puxuan, dia sangat bahagia. Dia mengambil batu itu dan berlari kembali untuk menunjukkan Rui batu itu. Tanpa diduga pada saat ini, batu itu meleleh. Puxuan meniup batu itu. Ini kotoran, bukan meteor. Saat itu, dia minat mencicipinya. Dia melihat kotoran anjing laut, kotoran pinguin, kotoran sapi. Tapi yang ini pasti kotoran manusia. Kotoran ini telah memberikannya harapan. Stasiun Aurora pasti dekat. Hari ke-75 hampir tiba. Oli telah habis. Makan juga hampir habis. Puxuan putus berangkat lagi. Tidak menyangka Rui akan mimisan saat ini. Ini adalah infeksi darah. Malnutrisi ditambah cedera kaki yang tidak diobati. Waktu Rui tak sisa banyak. Tolong melupakanku. Tapi Puxuan tak setuju. Dia berlutut di depan Rui. Meskipun tak ada cincin kawan. Juga tanpa janjian. Tak ada kehadiran teman-teman. Tapi Puxuan masih mengakui hatinya. Dimanapun. Baik atau jahat. Kaya atau miskin. Baik atau sakit. Meskipun hanya sisa satu gigi. Nanti kamu jadi orang manapun. Tak mandi beberapa hari. Harum atau bau buruk. Aku masih cintamu. Rui diam-diam janji. Ia akan tidak meninggalkan Puxuan. Oli udah habis. Makanan juga habis. Puxuan berangkat sekali lagi. Kakinya jadi hitam karena dingin. Sekitarnya hanya ada salju dan es. Puxuan dengan lelah duduk di batu. Dia melihat tulang ikan paus di depannya. Saat ini, ia sangat putus asa. Hewan sebesar itu pun tidak bisa lepas dari pengaturan takdir. Puxuan ingin menyerah, tetapi jika dia tidak dapat menemukan stasiun Aurora, tempat ini akan jadi kuburannya. Tapi Rui tak mau begitu. Ia mau Puxuan lanjut hidup. Hari ini adalah kali terakhir Puxuan pergi. Jika tak berhasil, Puxuan hanya bisa peluk mayat Rui dan mati di sini. Badai salju ditambah tubuhnya yang lelah karena tidak bisa istirahat membuatnya pingsan. Seekor pinguin telah membangunkannya.
Puk Xuan melihat kincir angin. Ia dengan ekor pinguin maju ke depan. Akhirnya, ia telah menemui stasiun Aurora. Dia mencoba memanjat tong besi. Kakinya tak bisa rasa apa lagi. Dia mengambil batu di sebelahnya dan mencoba menjatuhkan tong besi itu hingga menimbulkan suara. Akhirnya, ada orang menemukannya. Air mata jatuh di pipinya. Akhirnya, Rui telah diselamatkan. Puk Xuan antar mereka ke rumah kayu. Sebelum dia bisa melihat Rui, badai salju merobohkan rumah itu. Semuanya tampak berantakan di depan mata Puk Xuan. Berdiri di depan alam, manusia menjadi tidak penting dan kecil. Puk Xuan terus berteriak. Tapi di depan alam puas. Itu tanpa harapan. Rui dan rumah kayu itu sudah lama menjadi keluarganya. Setelah kembali, baca pesan terakhir beserta gelang giok yang ditinggalkan Rui. Puk Xuan tak tahu melakukan apa selain nangis. Ternyata Rui telah siap untuk kematiannya. Dia menyerahkan semua keberuntungan dan keberaniannya kepada Puk Xuan. Rui mati tapi ia harap Puk Xuan bisa terus hidup. Puk Xuan ingat katanya. Lebih baik jika lupa. Jika kamu suka film ini, ayo bagi dengan teman-teman ya.